الحمد لله رب العالمين. طيب، بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alaihi afdalus salah wa atammat taslim. Thumma nusalli wa nusallim ala ahlihi wa sahbihi radhiyallahu anhum ajma'in. Teman-teman sahabat sunnah, kelompok belajar kitab tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap kitab At-Tauhid karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-16 di bab yang ke-14, bab ke-14. Sebentar, saya ini dulu. Pembahasan kita bab ke-14, di mana bab 14 ini adalah beliau penulis menyebutkan meminta pertolongan dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Meminta pertolongan dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Beliau mengatakan minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Dan sebelum kita membahas dan menjelaskan atau menyampaikan pembahasan ini, perlu untuk kita ketahui apa yang dimaksud dengan istighatsah. Istighatsah itu lebih khusus daripada umum, ya, lebih khusus daripada doa yang maknanya lebih umum. Istighatsah adalah merupakan perbuatan meminta pertolongan atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia lebih khusus daripada kata-kata berdoa. Walaupun di dalam bab ini beliau menyebutkan secara bersamaan kata-kata berdoa dan meminta pertolongan, yaitu istighatsah itu sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan istighatsah, itu artinya meminta pertolongan, berdoa. Jadi secara spesifik kita artikan istighatsah itu adalah meminta pertolongan, yang semuanya adalah bermakna doa. Ini merupakan kandungan dari makna doa, istighatsah itu. Sehingga ketika beliau mengatakan dan berdoa kepada selain Allah, itu berarti beliau menggandengkan atau menyusulkan
kata-kata berdoa yang maknanya lebih umum setelah beliau menyebutkan meminta pertolongan. Jadi secara spesifik dia mengatakan meminta pertolongan kepada selain Allah, bahkan seluruh bentuk doa kepada selain Allah itu syirik. Nah, di sini ada catatan kaki disebutkan tentang definisi istighotsah dan doa atau istighotsah, maaf. Istighotsah itu adalah meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Istighotsah adalah meminta pertolongan ketika kita sedang dapat ujian musibah. Berarti setelah musibah itu turun menimpa kita, kesulitan itu menimpa kita, yaitu setelah menimpa, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya istighotsah, supaya Allah cabut kesulitan itu atau musibah itu. Allah angkat musibah itu. Itu adalah istighotsah. Ada juga kata-kata isti'anah. Isti'anah minta pertolongan juga. Namun isti'anah ini sebelum terjadi musibah. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, Allah katakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah atau hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Minta pertolongan di sini sebelum terjadi, sebelum turun, sebelum musibah menimpa kita. Itu isti'anah. Tapi kalau istighotsah setelah musibah menimpa kita. Nah, pembahasan ini ya, beliau akan jelaskan kepada kita tentang hukum daripada perbuatan ini, yaitu istighotsah dan berdoa kepada selain Allah. Kata beliau, ini syirik, termasuk kesyirikan. Dan beliau akan membawakan kepada kita ada sekitar 6 dalil, 5 dari Al-Quran dan satunya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 106. Dalam surat Yunus ayat 106. Ya. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula memberi padamu bahaya. Yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan jika engkau berbuat hal itu, artinya berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat, tidak pula mendatangkan madarat atau bahaya, maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang zalim. Engkau termasuk
dalam golongan orang-orang yang zalim, yaitu berbuat kesyirikan. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan, karena Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi kata-kata Allah di sini, jika engkau melakukan hal itu maka engkau termasuk orang zalim. Orang zalim yang dimaksud bukan zalim biasa, tapi maksudnya adalah kesyirikan. Ya. Doa adalah ibadah. Meminta pertolongan sebelum atau sesudah musibah menimpa kita itu adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Hanya diperuntukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan doa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah inti daripada ibadah. Allah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Saya tajamkan lagi bahwasanya doa itu adalah inti daripada ibadah. Maka dari sini kita bisa fahami bahwasanya setiap orang beribadah sebenarnya dia dalam rangka berdoa. Dalam rangka dia meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika orang sholat, orang puasa, dia mengharapkan keselamatan. Dia sholat, dia puasa supaya selamat. Dia puasa, dia sholat, dia sedekah, dia haji, dia umrah, supaya Allah turunkan padanya ampunan, kasih sayang, supaya dia selamat. Karena dengan amal itulah Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba itu, ya, mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, dan insya Allah Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena amal itu adalah sebab turunnya ampunan kasih sayang Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, inna ahadakum la yadkhulul jannata bi'amali. Sesungguhnya kalian itu tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Para sahabat mengatakan, engkau juga Rasul? Kata Rasulullah, iya, illa an yataghammadanillahu birahmatih. Iya, saya juga tidak bisa masuk semata-mata dengan amal, tidak, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah merahmati saya, baru saya masuk surga. Nah, kata para ulama, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah adalah dengan amal soleh, kebaikan. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmat kasih sayang ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dari sini kemudian ketika orang beribadah, dia sebenarnya mengharapkan keselamatan, itu doa. Puasa, haji, sedekah, ya, zakat, salat, yang wajib maupun yang sunnah, semua dilakukan adalah dalam rangka mengharapkan kebaikan. Itu doa. Makanya kalau kita simak dan kita amati, direnungkan, dihayati, bahwasanya kebanyakan kesyirikan itu terjadi pada doa. Karena memang Rasulullah bilang doa itu adalah ibadah. Dan setiap orang menginginkan sesuatu, permintaan, permohonan. Ya. Dan permohonan itu dikaitkan dengan ibadah. Dan hampir kebanyakan manusia ketika mereka berdoa,
alias mereka beribadah, kalau dia jahil, jauh dari agama, tidak tahu hukum agama, maka dia akan berdoa, beribadah kepada selain Allah. Dari mulai para nabi yang berdakwah di zaman sebelum Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Ibrahim, ya, Nabi Lut, Nabi Nuh, semua para nabi itu berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Karena mereka melihat bahwa kaum-kaum mereka ini telah jatuh terjerumus pada perbuatan syirik. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka melakukan ritual ibadahnya kepada selain Allah. Maka benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan kebanyakan kesyirikan terjadi pada doa ini. Coba kalau kita lihat orang-orang kafir musyrikin dulu. Mereka minta hujan, minta rezeki, minta keturunan, minta kesembuhan, mau perang supaya menang. Semuanya itu mereka lakukan dalam rangka meminta kebaikan, manfaat dari makhluk-makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kalau dibilang tidak faham tentang itu, kalau bicara sebelum datang Nabi, mereka memang sudah jauh dari wahyu, tidak faham, atau mereka memang meninggalkan agama sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, sehingga mereka terjerumus pada perbuatan syirik. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus mengajak mereka kepada tauhid, hanya berdoa meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka justru mengatakan, ketika mereka dibilang jangan berdoa kepada mereka, jangan menyembah mereka itu, ya, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka itu sebagai perantara saja. Kami menjadikan perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cuma perantara. Jadi mereka yang nanti sambungkan kepada Allah, kata mereka. Dan Allah katakan ini syirik. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dikatakan menyembah kepada selain Allah. Jadi Allah bilang mereka menyembah kepada selain Allah. Walaupun mereka mengatakan kami hanya menjadikan sebagai perantara, tapi Allah bilang mereka menyembah selain Allah. Jadi yang kita jadikan patokan di sini adalah apa kata Allah. Pengakuan mereka tidak menjamin. Pernyataan mereka tidak benar. Walaupun mereka mengatakan tidak menjadikan patung-patung itu, benda-benda itu sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan secara langsung. Namun Allah anggap itu adalah penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah jadikan ada perantara antara kita dengan Allah. Kalau kita mau berdoa, berdoa langsung kepada Allah. Ya. Maka dari sini sekali lagi bahwa semua ibadah yang kita lakukan di situ ada kandungan doa. Dan ingat, doa itu adalah inti daripada ibadah. Inti daripada ibadah. Karena setiap kita melakukan ibadah itu ada harapan, ada keinginan, ada permintaan yang tersirat di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Maka jangan pernah kita menyelewengkan
doa-doa kita kepada selain Allah atau ibadah-ibadah kita kepada selain Allah. Karena ibadah itu milik Allah. Ya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, mereka menyombongkan diri mereka. Ya, mereka tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Allah padahal bilang, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Allah bilang langsung, tidak perlu pakai perantara. Tapi kenapa kita jadikan ada perantara? Atau bahkan mungkin kita berdoa, berlindung, minta pertolongan kepada benda-benda, kepada makhluk yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Dan juga tidak bisa menghilangkan bahaya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sudah bilang tidak akan bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 107. Ya, dalam surat Yunus ayat 107 Allah mengatakan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untukmu suatu kebaikan, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kebaikan itu darimu. Ya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah menguji dan memberikan kebaikan, ya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia timpakan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kuasa Allah. Kalau Allah sudah timpakan satu keburukan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan itu atau bahaya itu kecuali Allah. Ya. Semua kebaikan dan keburukan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang menurunkan keburukan, bahaya itu Allah. Kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah kehendaki jika ditimpakan bahaya kepada seseorang, yaitu Allah kehendak Allah. Demikian juga Allah kehendaki jika memberikan kebaikan kepada seseorang, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan yahdi man yasha', ya, yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan orang yang dikehendaki dan juga memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki olehnya. Maka tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya atau mendatangkan bahaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berusaha untuk misalnya memberikan manfaat kepada seseorang, kalau Allah tidak menghendaki manfaat itu pada kita, maka tidak akan terjadi. Jangan bicara orang lain lah. Ya, kita sendiri misalnya, kita sudah berusaha untuk bagaimana mendapatkan manfaat atau kebaikan.
untuk diri kita. Kalau memang Allah tidak menghendaki kebaikan itu pada kita, maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Allah takdirkan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah atas kebaikan, hidayah, kebaikan, manfaat yang ada pada diri kita. Kita syukuri. Allah mengatakan walaula fadlullahi wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat kasih sayang dari Allah, kalian tidak akan bisa mensucikan diri-diri kalian. Kalian tidak akan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa hanya karena Allah, karunia, rahmat Allah, hidayah dari Allah. Kalian dapat. Maka bersyukur kita yang sudah mendapatkan rahmat, kasih sayang, hidayah, kebaikan, rajin bisa beribadah, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa Allah fahamkan, Allah mudahkan kita memahami agama ini, bisa istiqomah, bisa menjalankan sunnah. Itu karunia dari Allah, dari ribuan jutaan manusia di muka bumi ini. Allah pilih kita yang menjalani atau mengikuti kebaikan ini. Syukuri itu. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah, bukan karunia Allah, kalian tidak akan bisa mensucikan diri, tidak bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang soleh. Dalam ayat yang lain Allah katakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitan. Kalau bukan karena kasih sayang dan karunia dari Allah, kalian akan mengikuti setan. Kalian akan jadi pengikut setan. Hanya bimbingan Allah. Bersyukur Allah kasih jalan. Maka subhanallah, ada orang yang Allah kasih hidayah. Ada orang yang Allah kasih nikmat, manfaat tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab sebelumnya. Manfaat, hidayah, kebaikan Allah kasih kepada seseorang tanpa ada sebab. Itu pilihan Allah. Itu kasih sayang Allah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada pula manusia yang Allah kasihin manfaat, kebaikan, rahmat, nikmat, ya, hidayah dengan usaha, dengan upaya, dengan jalan. Kalau enggak susah. Walaupun semuanya kembali kepada rahmat kasih sayang Allah, itu pilihan Allah. Allah kasih hidayah dengan sebab kerja keras, dengan usaha dari kita sendiri. Baru Allah kasih. Ada pula yang tidak ada upaya dari kita, tidak ada usaha dari kita, yang tadi sebelumnya Allah kasih. Sama dengan urusan rezeki juga demikian. Rezeki juga Allah kasih, kadang ada sebab, kadang tidak. Allah bilang dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang tidak ada usaha. Maksudnya dia tidak punya niat untuk cari rizki, dia tidak punya upaya, usaha untuk cari rizki. Tapi kalau dia misalnya dia bertakwa kepada Allah, dia rajin ibadah, dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih rizki dari jalan, maksudnya ada sebabnya orang ngasih, tapi dia tidak punya jalan ke situ untuk mau cari rizki. Ya. Seperti misalnya Maryam bintu Imran. Ketika itu dia cuma di dalam mihrabnya, tempat ibadah dia sholat, berdoa. Tapi Allah kasih nikmat, yaitu kuasa Allah, itu pilihan Allah. Ya, Zakaria, ya, pamannya beliau setiap kali masuk ke ruangan mihrabnya Maryam,
Beliau selalu melihat sudah ada makanan di situ, sudah ada buah-buahan. Bahkan dikatakan dalam tafsirnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Kata Zakaria ketika datang kepada Maryam, "Maryam, kau dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam." Tidak beli, tidak ada kerja, datang sendiri, Masya Allah. Huwa min indillah. Dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah. Disebutkan dalam tafsirnya, buah-buahan yang seharusnya itu dia di musim dingin, ada di musim panas. Maksudnya ketika itu musim panas, tapi buah-buah yang musim dingin ada di situ. Dan kebalikannya, itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa sebab kadang-kadang datang rezeki. Ya. Ada sebuah cerita yang unik, menarik. Kejadian ini terjadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pembahasan apakah rizki itu datang dengan sebab usaha maksudnya, atau rizki itu datang tanpa sebab. Ya. Mereka berdua beda pendapat masalah ini. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan rizki itu datang tanpa sebab. Ya. Pokoknya Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan, kalau Allah kehendaki orang itu dapat rizki, Allah kasih rizki itu tanpa sebab. Hanya modal tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertakwa dan bertawakal kepada Allah, dia dapat. Karena Imam Malik berdalil dengan sabda Nabi SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulikum la razaqakumullah kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki pada kalian. Sebagaimana burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dia pulang sudah kenyang. Ya. Imam Malik berdalil dengan potongan, "Lau tawakkaltum 'ala Allah la razaqakumullah." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, Allah kasih rizki. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia tidak puas, akhirnya dia tanya, seraya juga menyatakan pernyataan beliau, "Ya Imam, tidak seperti itu. Kita diberi rizki dengan usaha." Ya, kita diberi rizki dengan usaha. "Laula ghuduwa wa rawahuha ma ruziq," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak pergi dan berusaha, kalau kamu tidak pergi pagi-pagi dan kemudian berusaha kerja mencari rizki karunia, engkau tidak akan diberi rizki. Ya. Karena potongan hadis yang berikutnya itu Rasulullah mengatakan, "Kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Artinya ada upaya, ada usaha. Ya. Diskusi ini kemudian tidak selesai. Imam Syafi'i kemudian pergi. Dia sedang kepikiran tentang perdebatan mereka berdua ini, memahami hadis yang sama. Maka kemudian Imam Syafi'i ketika dia keluar, dia ngelihat ada seorang bapak yang lagi mikul kurma basah, namanya balah. Ya, ada di kantongnya, dipikul, kelihatan berat karena bapaknya sudah tua. Maka Imam Syafi'i menawarkan diri kepada bapak itu, "Pak, mari saya tolong, saya bawakan, saya bantu bawa." Masya Allah, ya, ini Imam Syafi'i rahimahullah, kita contoh beliau, ya. Kalau kita ngelihat ada orang tua yang mungkin butuh bantuan, tidak perlu kita tanya, "Pak, butuh bantuan," langsung saja tawarkan diri, "Pak, mari saya bawakan." Subhanallah. Kemudian bapak itu pun ngasih, ya silakan dibawa sampai ke rumahnya. Sampai di rumah, si bapak itu ngasih beberapa butir kurma yang masih basah itu sebagai upah yang atas bawaan dia.
Akhirnya Imam Syafi'i bawa. Lalu dalam hati Imam Syafi'i dia bilang, nah saya sudah dapat nih, ini bukti bahwasanya kalau saya benar. Ya, bukti bahwa apa yang saya katakan ini benar, bahwa harus ada usaha. Nah sekarang saya kan tadi bawa bawaan itu, lalu kemudian Bapak ini ngasih, ini berarti sebab saya harus kerja baru dapat kurma. Kurma itu kemudian dibawa kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, dibawa kepada Imam Malik, lalu kemudian Imam Syafi'i ngasih kepada Imam Malik dan Imam Malik pun makan. Setelah dimakan berapa butir, 1 butir atau 2 butir, kemudian Imam Syafi'i bilang, dia cerita, nih ini sebagai bukti bahwasanya apa yang saya katakan itu benar daripada apa yang kau katakan, apa yang kau fahami. Bagaimana bisa? Kata Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, iya, ini saya tadi, dia cerita, akhirnya dia cerita, mulai dari ngelihat bapak itu. Lalu kurma itu dikasih sebagai upah. Saya kerja baru saya dapat rezeki ini. Lalu kemudian Imam Malik tersenyum, ya, tersenyum manis melihat Imam Syafi'i dengan semangatnya, dengan bangganya. Beliau mengatakan kata itu kepada Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan, iya, kamu dapat rezeki itu dengan cara kamu kerja. Tapi saya sekarang dapat tidak kerja, saya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekarang pun saya dapat, saya makan rezeki itu. Lalu kemudian selesailah sudah diskusi mereka. Artinya apa yang difahami oleh Imam Syafi'i itu juga benar, dan apa yang difahami oleh Imam Malik itu juga benar. Maksudnya adalah rizki itu bisa didapat dengan tawakal murni kepada Allah. Allah datangkan kepada kita, tapi dengan syarat orang yang bertakwa. Ada juga rizki datang tanpa usaha, ada rizki yang tidak akan datang kecuali dengan usaha dulu. Kita kerja dulu baru dapat. Masya Allah. Bukan berarti di sini kita katakan Imam Syafi'i tidak bertakwa, bukan ya. Ini tidak sampai ke situ. Maksudnya untuk menjelaskan tentang rizki itu kadang datang dengan sebab, dengan tawakal kepada Allah. Rizki itu datang kadang-kadang dengan usaha, dengan kerja, dan juga ada rizki yang datang dengan tawakal saja, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat sunnah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, mau mendatangkan manfaat itu kuasa Allah. Semuanya, kebaikan apapun itu datang dari Allah. Demikian juga masalah hidayah. Hidayah juga kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah kita tidak punya intervensi di situ. Kita cuman mungkin mengajak orang, menasehati orang. Tapi urusan dapat hidayah, Allah kasih bimbingan, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya hidayah itu at-taufiq. Hidayah untuk membimbing, mengarahkan orang ini agar mengikuti kebenaran, menunjukkan dia untuk mengikuti kebenaran, dan menguatkan dia supaya ikuti kebenaran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuman menyampaikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma 'alar rasuli illa al-balagh. Seorang rasul tiap tugasnya cuman menyampaikan. Seorang rasul tugasnya hanya menyampaikan. Urusan hidayah kuasa Allah. Sampai Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib, dia tidak bisa beri hidayah. Padahal pamannya adalah orang yang sangat dia cintai, sangat dia sayangi. Tapi tidak bisa. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang mungkin engkau cintai, walaupun dia manusia yang paling kau cintai, karena dialah Allah yang berkehendak untuk memberikan hidayah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka."
Kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan hidayah, kebaikan kepada engkau, satu manfaat kepada engkau, jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan itu untuk engkau, maka tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah kehendaki untukmu. Demikian juga sebaliknya, lau ijtama'atil umma ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu alaik. Demikian juga kalau mereka berkumpul semua manusia makhluk, mungkin jin, untuk menyesatkan, untuk memberikan madarat, bahaya kepada engkau, tidak akan bisa mereka memberikan bahaya madarat kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Ya, kalau Allah tetapkan sekian, maka tidak akan berubah. Itu kuasa Allah. Kita cuman bisa ikhtiar, berusaha, cari ilmu, cari istri, cari suami, ya, semua kita berikhtiar. Apapun langkah kita itu hanya ikhtiar. Yang tentukan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita berusaha lalu kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak tercapai apa yang kita inginkan, maka seorang muslim, orang mukmin hanya mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah kehendaki. Ya. Allah sudah kehendaki, kita katakan ini sudah takdir Allah, ini kehendak Allah. Jangan pernah Anda mengatakan lau fa'altu kadza lakana kadza. Kalau saya berbuat begini pasti akan begini. Atau Anda mengatakan tadi kalau saya tidak begini maka tidak akan jadi begini. Tidak ada kata-kata seperti itu. Semuanya kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita, kebaikan maupun keburukan, kecuali datang dari Allah. Kecuali datang dari Allah. Maka keburukan hanya bisa diangkat oleh Allah, kebaikan hanya bisa diangkat juga oleh Allah. Demikian juga keburukan hanya bisa diturunkan oleh Allah, dan demikian juga kebaikan hanya bisa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berikhtiar dan berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan dan berikhtiar untuk menghindari keburukan dan bahaya. Semua Allah yang tentukan. Maka minta sama Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ya, minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat berikutnya, surat, kalau yang tadi surat Yunus ayat 107, berikutnya dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, ya, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak bisa memberikan kepada kalian rizki, ya, mereka tidak bisa memilikan kepada kalian rizki. Fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'buduhu washkuru lahu, dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, karena hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian pulang, kalian balik. Teman-teman, sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, di sini Allah sebutkan masalah minta rizki. Rizki itu Allah yang kasih. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi rizki. Kehidupan kami yang kasih. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang ngasih rizki, maka kita minta rizki kepada Allah. Dalam hadis qudsi itu Rasulullah mengatakan, ya ibadi,
kullukum ja'i illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu lapar, kelaparan, gak punya makanan kecuali yang aku kasih padanya makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka minta makanan dariku, aku akan kasih makanan itu. Ya, mau minta makan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, angkat tangan. Ustaz, kalau begitu Ustaz, misalnya kita pergi ke tetangga minta bantu, Mas, Pak, Bu, bantu dong, saya nggak punya uang nih, saya minta sedikit beras atau saya minta sedikit uang, bantu saya untuk saya bisa makan hari ini. Nah, kalau yang seperti ini boleh. Artinya minta bantuan yang memang bantuan itu boleh dilakukan oleh seseorang atau seorang manusia. Nah, maka ini boleh. Minta bantu kepada seseorang dengan niat cuma minta bantu pada dia, tidak mengagungkan bahwasanya dia yang ngasih rizki. Ya, engkau dapat rizki dengan sebab dia. Artinya ada usaha dari antum, kita pergi pinjam atau minta baru dapat. Yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang itu. Tapi semuanya adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Tapi sebelum datang pinjam, sebelum datang minta, doa sama Allah. Minta dulu sama Allah. Kalau memang sudah terpaksa mau minta, ya minta sama Allah dulu, berdoa. Cari jalan bagaimana yang terbaik supaya bisa dapat rizki. Minta makan sama Allah. Ayat hadis selanjutnya Rasulullah bilang, kullukum arin illa man kasautuh. Semua kalian telanjang kecuali yang aku kasihkan padanya pakaian. Fastaksuni aksuku. Maka minta pakaian dariku, saya kasih pakaian. Subhanallah. Dalam hadis itu Abu Hurairah menyebutkan, Anas bin Malik menyebutkan, mereka dulu kalau minta sendal sama Allah, minta berdoa kepada Allah. Sebelum kepada siapa-siapa, sebelum cari uang, sebelum beli, sebelum belanja, dia mintanya sama Allah. Walaupun dia beli, walaupun dia keluarkan uang, tapi itu sudah Allah takdirkan, dia dapat rezeki, dia bisa beli. Itu Allah yang takdirkan, Allah yang bantu dia, Allah yang mudahkan dia. Maka tidak ada satupun manfaat yang kita dapatkan, nikmat, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rizki dari Allah, wa'buduhu, dan sembahlah dia. Artinya berdoa. Ya. Doa di sini sembahlah dia artinya minta sama Allah. Ya, minta sama Allah rizki itu. Fabtaghu indallah, minta rizki sama Allah dan menyembahlah kepadanya, washkuru lahu. Ketika Allah sudah kasih kepada kita, berarti kita balas dengan apa? Beribadah. Itu bentuk syukur. Kita balas dengan ibadah. Dan syukur itu ada 3 bentuk. Dengan hati kita tanamkan dalam diri kita, syukuri, bahwa kita yakini bahwa tidak ada nikmat yang datang kepada kita kecuali dari Allah. Ya, Allah mengatakan, wa ma bihi min ni'matin faminallah. Yaitu itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita kecuali dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53. Ini keyakinan. Syukur dengan keyakinan. 2, syukur dengan lisan. Ya, kita bersyukur dengan lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita. Kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ucapan syukur, ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Ya. Sebagaimana ya dalam ayat, dalam hadis disebutkan bahwa kita mensyukuri suatu nikmat kita ucapkan dengan lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita boleh ceritakan kepada orang juga boleh. Nikmat yang kita dapatkan, setelah kita dapat kita cerita. Insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit ain atau mata. Ya, penyakit mata yang mata panas maksudnya.
Tapi tentunya kita berbagi cerita bukan untuk menyakiti hati orang susah atau orang fakir. Karena kadang-kadang seseorang bercerita tentang kenikmatan, orang susah yang dengar dia jadi sakit hati, dia jadi sedih. Jangan sampai itu terjadi. Kalau Anda mungkin mau bercerita, mungkin sama teman-teman Anda yang selevel, ya, yang selevel. Tapi kalau di bawah Anda, mungkin dia orang susah, kasihan Anda bercerita nikmat Anda dapat sekian, Anda dapat gini dan gitu, sementara dia kelaparan, dia kesusahan. Anda cerita misalnya Anda punya dagang, atau Anda punya usaha sekian dan sekian, omsetnya sekian, kasihan dia makan pun susah. Anda cerita seperti itu, dia kepikiran, sedih jadinya. Ya Allah, alangkah baiknya tidak diceritakan ke dia. Ya, mungkin cari, kalau mau bercerita, cerita kepada orang-orang yang mungkin pantas untuk diceritakan, yang selevel dengan Anda. Ya, walaupun sebenarnya hukum asalnya boleh, kita bercerita. Allah mengatakan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Allah, adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ceritakan. Nikmat Allah itu umum, ya. Nikmat Allah itu umum. Artinya nikmat itu adalah suatu kebaikan, manfaat yang ada dalam diri kita yang kita rasakan dan membuat kita senang dan bahagia. Itu nikmat. Ya. Bukan cuman materi. Mungkin misalnya kita cerita, alhamdulillah saya diterima di misalnya di salah satu perguruan tinggi yang favorit dan juga bermutu, berkualitas. Kita cerita, itu nggak ada masalah. Atau mungkin kita cerita, alhamdulillah saya telah menikah dengan seorang laki-laki yang masya Allah, orangnya soleh. Atau kita cerita, ya alhamdulillah saya dapat istri yang masya Allah soleha. Bolehlah insya Allah seperti itu. Kita cerita. Itu hukum asalnya boleh. Sebagaimana ada 3 Bani Israel yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka. Yang satunya atau yang duanya itu kita tidak usah cerita. Yang satunya yang dikatakan dia bersyukur, termasuk orang yang pandai bersyukur dan memang harus dia bersyukur. Dia mengakui bahwa sebelumnya dia diuji dengan buta. Dia buta, nggak bisa lihat. Lalu kemudian Allah kasih, dan dia berangan-angan supaya dia dikasih nikmat. Lalu kemudian Allah kasih rizki, nikmat. Dia punya ternak. Dia punya ternak kambing. Lalu kemudian dia jadi orang yang kaya. Lalu datang malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta sedikit nikmat yang dimiliki oleh orang buta itu. Lalu kemudian dia mengatakan, iya ini memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ini karunia dari Allah, dia akui. Jadi dia ceritakan nikmat itu kepada malaikat yang datang sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini boleh, ya, boleh menceritakan. Walaupun sebenarnya tidak sebebas yang kita inginkan, ya. Pokoknya kita lihat, kondisikan. Karena ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, selamatkanlah atau tolonglah atau sukseskanlah semua kebutuhan-kebutuhan kalian, semua keinginan-keinginan kalian dengan disembunyikan. Ya. Disembunyikan nikmat itu supaya jangan terdengar atau terlihat yang kemudian nanti terkena ain. Ya. Rasulullah mengatakan kullu dhi ni'matin mahsuda. Setiap nikmat itu pasti akan dihasadin. Akan ada niat hasad, iri, ya, iri yang buruk. Maka untuk menyelamatkan nikmat itu, untuk mengekohkan atau menetapkan nikmat itu supaya tidak hilang dari kita, kita usaha untuk disembunyikan, tidak perlu diceritakan. Ya. Jadi cara bersyukur yang
Yang kedua itu adalah dengan lisan, dan itu boleh kita ucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga dengan perbuatan, syukur yang diungkapkan dengan perbuatan. Nah, ini sebagaimana Rasulullah lakukan ketika Rasulullah sholat, beliau sampai kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, untuk apa semua ini? Dosamu sudah ada ampuni, engkau dijamin masuk surga, untuk apa semua ini? Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah dengan cara inilah saya menjadi hamba yang bersyukur? Ya, supaya saya dikatakan hamba yang bersyukur ya begini, harus dengan banyak ibadah. Maka syukur itu dibuktikan dan diaplikasikan dengan tiga cara. Baik. Kemudian potongan ayat yang terakhir, wa ilaihi turja'un, ya artinya ini penekanan bahwasanya kita meyakini bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tingkah dan perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka berdoalah kepada Allah, syukuri Allah Subhanahu wa taala, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah dan ditanya apa yang kita buat dulu di dunia. Ayat yang berikutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu, yaitu orang yang tidak bisa mengabulkan permintaannya. Ila yaumil qiyamah, di hari kiamat. Ya. Wahum an du'aihim ghafilun. Sementara mereka tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan berdoa kepada selain Allah. Dan ini perbuatan kesyirikan. Orang yang paling sesat berdoa kepada selain Allah. Dalam ayat yang lain atau di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, mengancam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka. Allah murka padanya. Maka berdoa itu kepada Allah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'da. Semua manusia dikumpulkan, ya. Orang yang sebelumnya dijadikan sebagai sesembahan. Jadi kata-kata di sini, dan tiada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Tapi sesembahan-sesembahan selain Allah ini dikatakan man la yastajibu lahu, yang tidak dapat mengabulkan permohonannya. Kata-kata man di sini artinya yang berakal. Artinya ada di zaman jahiliyah, mereka manusia menjadikan makhluk manusia atau ciptaan Allah yang berakal sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain Allah. Maka nanti di hari kiamat ketika mereka semua dikumpulkan, kanu lahum a'da'a, orang-orang yang dijadikan Tuhan tadi itu menjadi musuh. Kanu lahum a'da, musuh buat mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah itu mengingkari apa yang dilakukan oleh manusia yang menyembah kepada mereka itu. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Akhirnya diingkari. Maka buat apa kita menyembah mereka? Nanti kok di hari kiamat mereka justru mengingkari apa yang kita lakukan di dunia. Ternyata kita di dunia itu tertipu. Kita ditipu oleh siapa? Syaitan dan hawa nafsu. Maka sadarlah wahai manusia, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembah Allah, semua kita gantungkan urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena nanti di hari kiamat itu menjadi sebuah penyesalan buat kita. Ini penyesalan buat kita, dan setan akan menjadi musuh buat kita. Mereka memusuhi kita. Mereka berlepas diri dari kita. Lalu buat apa kita berdoa sama mereka? Di dunia saja dia bermuka manis. Dia menyapa kita, menyambut kita. Tapi di akhirat kita justru akan sama-sama menjadi musuh. Bermusuhan. Karena kita semua makhluk jin, manusia, iblis, mereka kan jin, makhluk Allah. Manusia semua makhluk Allah, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita bawa amal perbuatan kita kepada Allah, dan Allah yang jadi penguasa. Allah yang menghitung kita. Di situ kemudian Allah melanjutkan di dalam surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat ia berdoa kepadanya? Siapa yang mengangkat bahaya, musibah yang menimpa orang yang sedang dapat bahaya ini? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengangkat bahaya dan keburukan itu dari kita yang mendapatkan musibah ini atau bahaya ini. Wa yaj'alukum khulafa al-ard. Dan dialah Allah yang menjadikan kita sebagai khulafa, ya, menjadi khalifah di muka bumi ini. Dia Allah. Ya, kita bersuara untuk menyuarakan khilafah dan khilafah. Allah yang membuat khilafah. Kita berusaha, berikhtiar, tapi kalau Allah tidak menghendaki, dan siapa yang Allah kehendaki, dia yang akan menjadi khalifah. Dan kalau tidak dikehendaki, berarti ya sudah. Berarti ini bukan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau Anda mau misalnya mengangkat seorang pemimpin untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, maka jalankan syaratnya, tauhid. Ya. Jalankan tauhid. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan kepada kalian untuk mengangkat atau menurunkan seorang khalifah untuk kalian, sebagaimana Allah telah berikan khalifah kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, wala yubaddilanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yumakkinanna lahum wala yubaddilannahum wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada wala yumakkinan aw wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah katakan, dan sungguh Allah akan kokohkan agamanya di muka bumi ini yang diridhai oleh Allah dan mereka semua yang ada ini di muka bumi ini, dan akan menggantikan apa yang sebelumnya takut jadi aman, jadi nyaman, tenang, ya, rasa ketakutan itu semuanya hilang. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yaitu ketika mereka hanya menyembah kepadaku dan tidak berbuat syirik. Ya, jadi ini sudah janji Allah. Kalau kita mau mendapatkan seorang pemimpin di muka bumi ini yang saleh, yang adil, yang baik, yang bertakwa, ya kita dulu beriman dan bertakwa, bertauhid, hanya menyembah Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, ini sebagai pelajaran buat kita bahwasanya untuk mendapatkan pemimpin yang adil pun kita harus mentauhidkan Allah. Maka semua kehidupan kita ini kita harus kaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sampai urusan politik, ini juga urusan politik ini. Sampai urusan politik saja, mengurus dunia ini pun ada kaitannya dengan tauhid.
tidak akan bisa dilepas dengan agama ini, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya nih, ini kan Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapa yang bisa mengangkat keburukan, kekacauan, ya. Kekacauan yang ada di negara kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki, Allah kuasa untuk mengatur atau menjadikan dunia ini jadi kacau. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan manusia sendirilah kemudian mereka jadi seperti ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ayo perbaiki diri. Yang belum bertauhid dulu, perbaiki pemahamannya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, perbaiki. Niscaya Allah akan kasih kepada kita. Ya. Tidak ada yang bisa mengangkat ya keburukan, bahaya, kekacauan. Ya, tidak ada yang bisa mengamankan dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam keadaan tidak aman, kacau. Ekonomi lagi rusak, semuanya itu tidak akan lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbaiki, tauhidkan Allah, sembah Allah semata, berdoa pada Allah, minta perlindungan, istighosa, ya, kemudian isti'anah, isti'adah, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah kasih. Tidak ada yang bisa mengangkat semua itu kecuali Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapa yang bisa mengangkat dan menyingkap keburukan dan bahaya-bahaya di muka bumi ini? Yaitu Allah. Dan siapa juga yang menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ailahun ma'allah. Apakah masih ada Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah? Ya, yang darinya kita minta pertolongan, perlindungan, minta rezeki, minta kebaikan, minta kesehatan, minta jodoh dan yang lain-lainnya. Tidak ada. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara manusia yang mengingat dan merenungkan dan memahami masalah ini. Ini dikatakan kita ya adalah orang-orang yang tersesat gara-gara kita meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir riwayat Imam Tabrani. Ya, riwayat dari Imam Tabrani, beliau menyebutkan sebuah hadis dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi, suatu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yu'dzil mu'minin. Dia suka mengganggu orang-orang beriman, ya para sahabat. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat mengatakan, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi min hadzal munafiq. Ayo kita berdiri, ayo kita minta perlindungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo berdiri, kita minta perlindungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar munafik ini disingkirkan, agar munafik ini diselesaikan saja. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya saya tidak boleh dijadikan tempat untuk istighosa. Saya tidak boleh. Ini nih bukti bahwasanya sahabat atau orang-orang beriman saat itu pun akidahnya masih dangkal, masih belum faham tentang masalah ini. Maka mereka memahami bahwa ya kita boleh minta tolong sama Rasulullah supaya ini dihabisin saja nih. Ya, mungkin bagi mereka ini biasa, tapi ternyata Rasulullah menganggap ini tidak boleh. Innahu la yustaghatsu bi. Istighosa bukan kepada saya, istighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosa kepada Allah. Enggak bisa tuh menghabisi orang itu kecuali dengan pertolongan Allah. Mungkin sih kalau dengan kekuatan fisik ya pastilah, mungkin ya pasti Rasulullah lebih kuat. Tapi untuk minta pertolongan supaya bisa persoalan ini, masalah ini beres, selesai, ya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan sama Allah. Ya. Dan ini bagaimana adabnya Rasulullah kepada Allah. Artinya beliau saja tidak sampai menganggap dia ini tempat minta pertolongan. Ya.
dia Nabi SAW saja tidak menganggap dirinya dan memposisikan dirinya sebagai seperti Tuhan yang dimintai darinya pertolongan dan perlindungan. Apalagi yang bukan Nabi. Apalagi yang bukan Nabi. Ini ada sebagian orang yang mengaku turunan Nabi saat ini sampai seperti itu. Dia merasa dia punya punya kekuasaan untuk mengatur Lauhil Mahfuz. Catatan pena itu seakan-akan dia yang ngatur. Dia bisa hentikan itu pena tidak bergerak, tidak mencatat. Ada orang yang sampai punya keyakinan ini padahal turunan Nabi katanya. Turunan Nabi dari mana kayak gini? Nabi SAW saja tidak mengetahui urusan-urusan gaib. Loh, kemudian ada orang yang mengaku bisa tahu urusan gaib. Sampai catatan Lauhil Mahfuz dia kuasai. Na'udzubillah min dzalik. Nabi mengatakan, Allah berfirman melalui lisan Nabi SAW, ya, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani su." Kalau aku tahu urusan gaib, tidak ada musibah keburukan menimpa saya. Saya akan selalu dalam kebaikan dan keselamatan. Tidak akan menimpa kekalahan ketika perang. Tidak perlu capek-capek. Saya akan cari yang enak-enak semuanya. Dan saya akan mendapatkan itu. Tapi Nabi Muhammad tidak tahu itu. Urusan gaib Rasulullah tidak tahu. Apalagi sampai menguasai alam, menguasai catatan pena yang ada di Lauhil Mahfuz. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Ya, tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga kecuali dengan izin Allah. Nanti di hari kiamat atas izin Allah dapat syafaat. Tapi kalau bukan dengan cara izin atau dengan datang izin dari Allah, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Ya, jadi hadis ini riwayat Imam Tabrani dan hadisnya sahih. Maka sebagai penutup dari pertemuan kita pada sore hari ini ada beberapa kandungan yang disebutkan oleh penulis. Kandungan dari bab ini ada 18 poin, itu bisa dibaca ya insyaallah secara singkat. Bahwasanya istighotsah itu pengertiannya lebih khusus daripada doa dan sudah dijelaskan penjelasan tentang ayat yang pertama, yaitu ayat pertama menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain Allah. Ini sudah kita jelaskan. Orang yang paling soleh sekalipun jika melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya, ini memang dia walaupun orang soleh, ini dikatakan yang paling soleh sekalipun jika melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dia tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keburukan. Kemudian penjelasan tentang ayat yang kedua. Ayat yang kedua di mana di situ dikatakan ayat yang kedua, wa ma yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ini tentang tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ini poin-poin semua ini insyaallah sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa baca sendiri di situ insyaallah. Kalau yang punya terjemahan PDF-nya insyaallah bisa dibaca kembali karena waktu kita sudah habis dan kita kembalikan kepada Al-Akh Ilman, apakah kita hentikan, kita tutup majelisnya atau gimana? Kita harus baca dulu pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada 3 pertanyaan ya. Ini waktunya sudah mau maghrib. Taib, silakan dibaca. Anak kurang lihat dari jauh soalnya. Ada 2 pertanyaan. Taib, sudah mau masuk maghrib, mungkin insya Allah kita jadi sebagai ini ya kesimpulan saja. Jadi insya Allah
jelas penjelasan kita tentang istighotsah kepada selain Allah. Istighotsah itu diminta setelah terjadi musibah, dan doa itu lebih umum, dan semua istighotsah ataupun doa jika diperuntukkan kepada selain Allah ini adalah perbuatan kesyirikan, dan kebanyakan kesyirikan terjadi itu pada doa. Maka kita harus berusaha untuk menghentikan apa yang menjadi kebiasaan kita, bahwa berdoa atau beribadah kepada selain Allah ini adalah perbuatan syirik, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan hidayah kepada kita dan kita istiqomah di atasnya sehingga kita mati dalam bertauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah pertanyaannya ditanyakan di minggu yang akan datang, karena minggu yang akan datang pembahasan babnya singkat. Ini karena banyak ayat dalil yang sehingga tidak cukup waktu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.